Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Hendrawan dan teman saya Fauzi Ibnu Nahdian akan memperkenalkan produk proyek wirausaha kami. Latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan timbulnya efek samping berupa pencemaran yang dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Senyawa radikal bebas merupakan salah satu efek samping dari pencemaran tersebut. Senyawa radikal bebas sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu senyawa radikal bebas yang berasal dari luar tubuh atau eksternal dan senyawa radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh atau internal. Menurut Paninendra et al. 2015, radikal bebas didefinisikan sebagai atom atau molekul dengan satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan dan bersifat tidak stabil, berumur pendek dan sangat reaktif untuk menarik elektron molekul lain dalam tubuh untuk mencapai stabilitas yang menyebabkan potensi kerusakan pada biomolekul dengan merusak integritas lipid, protein, DNA yang mengarah pada peningkatan stres oksidatif yang mengakibatkan penyakit seperti neurodegeneratif, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, proses penuaan dini, bahkan kanker. Selanjutnya yaitu fakta kesehatan. Sejak tahun 2015, sebanyak 8,8 juta pasien meninggal karena kanker dan menjadikannya penyebab kematian nomor 2 secara global. Kanker terbentuk melalui tahap perubahan sel normal menjadi sel kanker akibat mutasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya dipicu oleh senyawa reaktif oksigen spesies atau ROS yang terbentuk di dalam tubuh. Untuk mencegah terjadinya akumulasi radikal bebas, diperlukan senyawa antioksidan untuk menetralkannya. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi menetralisir peningkatan radikal bebas, melindungi sel dari efek toksik yang dihasilkan radikal bebas yang melengkapi orbitalnya, serta berperan dalam pencegahan penyakit. Antioksidan sendiri sebenarnya dapat diproduksi oleh tubuh, namun antioksidan tersebut kadang tidak mencukupi kebutuhan tubuh sehari-hari. Oleh karena itu, tubuh kita sangat membutuhkan asupan antioksidan dari luar agar dapat terhindar dari radikal bebas yang sangat berbahaya. Indonesia dikenal sebagai mega biodiversity country, yaitu bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman hayati. Di hutan tropis Indonesia terdapat sekitar 30.000 tumbuhan. Diduga sekitar 9.600 spesies diketahui berkhasiat obat, dan sekitar 200 spesies diantaranya merupakan tumbuhan obat penting bagi industri obat tradisional. Saat ini, banyak orang yang kembali menggunakan bahan-bahan alam yang dalam pelaksanaannya membiasakan hidup dengan menghindari bahan-bahan kimia sintetis dan lebih mengutamakan bahan-bahan alami. Bidara, Ziziphus spinacis TL, dan sirsak, Annona muricata L, merupakan dua jenis tanaman yang memiliki banyak manfaat, tak terkecuali dalam menangkal radikal bebas. Diketahui bahwa daun bidara dan daun sirsak mengandung senyawa antioksidan yang tinggi dan aktivitas antioksidan yang kuat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hairia dan kawan-kawan 2016, diperoleh kadar flavonoid total dari ekstrak etanol daun bidara sebesar 1,5312% dan memiliki aktivitas antioksidan kuat dengan nilai IC50 sebesar 90,9584 ppm. Penelitian ini membuktikan bahwa daun bidara mengandung senyawa flavonoid serta berpotensi sebagai antioksidan yang baik bagi kesehatan. Penelitian terhadap fraksi N-heksana dan etanol daun bidara menemukan adanya senyawa alkaloid, saponin triterpenoid, dan steroid yang memiliki efek sitotoksik sebagai anti kanker, di mana diketahui bahwa senyawa-senyawa tersebut menghasilkan senyawa reduksi yang dikenal dengan nama quercetin. Selanjutnya daun sirsak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri 2012, diketahui bahwa ekstrak daun sirsak Annona muricata L memiliki antioksidan yang kuat dengan nilai IC50 sebesar 18 ppm. Selain itu, terdapat penelitian sejenis yang dilakukan oleh Asbanu et al. 2019 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan daun sirsak menunjukkan ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol daun sirsak memiliki kemampuan antioksidan dan dengan nilai IC50 masing-masing adalah 56,894 ppm dan 24,895 ppm. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa daun sirsak memiliki antioksidan yang kuat dan dapat menangkal radikal bebas.
Melihat potensi besar yang dimiliki daun bidara dan sirsak sebagai penangkal radikal bebas, maka kami dengan bangga mempersembahkan Ziano, Ziziphus spinacristi L, dan Annona muricata Leaf Infused Water sebagai minuman kesehatan penangkal radikal bebas. Manfaat produk yang pertama adalah meningkatkan nilai ekonomis daun bidara dan daun sirsak. Yang kedua, menangkal radikal bebas sebagai salah satu penyebab penyakit mematikan di dunia. Dan ketiga, mendetoksifikasi radikal bebas di dalam tubuh. Keempat, sebagai minuman yang tidak hanya nikmat namun juga bermanfaat bagi tubuh. Spesifikasi produk. Produk ini merupakan produk minuman dalam bentuk RTD atau ready to drink. Merupakan jenis minuman varian dari infused water dengan bahan dasar daun bidara dan daun sirsak. Ketiga, dibuat dengan menggunakan bahan baku utama berupa daun bidara dan daun sirsak. Keempat, dikemas di dalam botol dengan volume 250 ml dengan label nama Ziano. Kelima, produk ini memiliki cita rasa yang khas berasal dari bahan baku yang digunakan. Jelaskan proses produksi dari produk yang akan kami buat. Pertama, dalam pembuatan produk ini dilakukan pengeringan daun bidara dan daun sirsak dengan menggunakan alat food dehydrator ataupun bisa juga dengan dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari langsung. Tahap berikutnya, setelah daun bidara dan daun sirsak mengering, dilakukan pencacahan dengan menggunakan blender hingga kedua daun tersebut menjadi halus. Setelah daun bidara dan daun sirsak dicacah, kemudian dilakukan peracikan, yaitu menakar komposisi bahan-bahan yang digunakan, termasuk penambahan gula untuk memberikan rasa manis. Setelah dilakukan peracikan, bahan-bahan yang telah dicampur diseduh dengan menggunakan air panas bersuhu 70 hingga 100 derajat Celcius. Setelah dilakukan penyeduhan, air infused water dikemas dalam botol plastik yang telah dipasteurisasi. Kemudian botol tersebut dipasteurisasi kembali selama 15 menit dengan suhu 75 derajat Celcius setelah dimasukkan air. Setelah proses pengemasan selesai, dilakukan finishing, yaitu penempelan stiker produk pada botol kemasan. Setelah dilakukan penempelan stiker, siap dipasarkan. Bahkan dalam produk kami yaitu daun bidara dan daun sirsak, kemudian ada pemanis itu gula pasir dan juga air matang yang bersuhu 70 hingga 100 derajat Celcius. Yang dibutuhkan untuk membuat produk kami yaitu sebagai berikut. Harga 1 kg daun bidara kering yaitu Rp60.000. Kemudian harga untuk 1 kg daun sirsak kering yaitu Rp50.000. Sedangkan harga untuk 1 kg gula pasir yaitu Rp15.000. Rincian dana yang dibutuhkan untuk satu piece atau satu botol infused water Ziano yaitu sebagai berikut. Harga 10 gram daun bidara kering yaitu Rp600. Harga itu kami peroleh dari membagi harga 1 kg daun bidara kering yang Rp60.000 menjadi 10 gram dan mendapatkan hasil Rp600. Begitu pula dengan harga 10 gram daun sirsak kering yang Rp500. 30 gram gula pasir yang harganya Rp450. Kemudian ada satu botol kemasan 250 ml botol plastik dengan harga Rp2.000. Dan terakhir yaitu stiker produk pada kemasan memiliki harga Rp500. Sehingga total dana atau biaya yang dibutuhkan membuat satu botol infused water Ziano yaitu Rp4.050. Harga jual satu piece produk atau satu botol infused water Ziano ini kami tetapkan Rp6.000, sehingga laba kotor yang diperoleh dari penjualan satu botol yaitu Rp1.950. Kan analisis pasar yang ada 3 yang kami analisis, yaitu segmentasi pasar, kemudian target pasar, dan strategi pemasarannya. Segmen pasar dari minuman infused water ini adalah orang-orang yang peduli terhadap kesehatan, terutama anak muda yang banyak beraktivitas,
orang lansia, dan karyawan kantor. Infused water ini juga bisa digunakan dalam kegiatan semi formal maupun formal, karena memang yang tampilannya seperti air putih biasa, tidak beda jauh. Kemudian target pasar infused water ini adalah Car Free Day, bazar, kampus, instansi atau lembaga, pernikahan, dan lain-lain. Pada kondisi pandemi seperti saat ini, banyak usaha yang memaksimalkan penjualan secara online, memanfaatkan sosial media sebagai jembatan untuk mempromosikan produk, termasuk kami yang rencananya akan memanfaatkan berbagai media sosial untuk memasarkan produk ini. Hal tersebut menjadi salah satu strategi pemasaran kami. Selain melalui media sosial, kami juga memiliki rencana untuk melakukan direct selling atau penjualan langsung dan pemasaran melalui reseller. Lakukan analisis SWOT terhadap produk yang akan kami hasilkan. Kelebihan dari produk kami yaitu menggunakan 100% bahan alami. Kemudian kandungan antioksidan pada bahan yang kami gunakan relatif tinggi. Dan yang ketiga, produk yang kami hasilkan praktis untuk dikonsumsi. Namun, kekurangan dari produk kami yaitu belum dilakukan uji kandungan yang spesifik dan waktu penyimpanan produk yang tidak lama. Sedangkan untuk peluang dari produk yang kami hasilkan, segmen pasar dari infused water terbilang cukup luas. Kemudian seiring perkembangan zaman, banyak orang yang mulai beralih ke produk-produk dengan bahan alami. Jadi produk yang menggunakan bahan alami ini relatif banyak disukai orang saat ini. Kemudian ancaman dari produk yang akan kami hasilkan yaitu banyak bermunculan produk-produk sejenis atau infused water dengan bahan baru yang juga menarik. Ini dapat mengancam penjualan dari produk ini. Persaingan jadi semakin ketat. Saing dari sesama produk infused water, terdapat juga saingan dari jenis produk lainnya seperti jus daun bidara dan teh daun sirsak. Namun produk kami memiliki kelebihan dibandingkan dua produk tersebut. Pertama, produk kami memiliki harga yang lebih murah. Kemudian dari segi kandungan ini memiliki lebih banyak kandungan di dalamnya, karena dalam produk kami menggunakan dua jenis bahan sekaligus, yaitu daun sirsak dan daun bidara. Kemudian produk kami pada bagian botolnya ditutupi oleh stiker yang cukup dominan sehingga itu menghalangi sinar matahari langsung yang masuk ke dalam atau menyinari infused water kami, sehingga kandungan dalam produk bisa bertahan sedikit lebih lama. Selain beberapa keunggulan yang telah disebutkan dibandingkan pesaing kami, terdapat beberapa keunggulan lain dari produk yang akan kami hasilkan. Yang pertama yaitu dibuat menggunakan 100% bahan alami, kemudian praktis untuk digunakan atau ready to drink karena air tersebut ketika dijual sudah diseduh dan siap untuk diminum. Kemudian memiliki aroma dan rasa yang unik, harga yang terjangkau, dan produk dikemas dengan stiker yang cukup dominan sehingga dapat melindungi kandungan di dalamnya dari sinar matahari langsung sehingga dapat bertahan lebih lama. Mengenai ide produk yang ingin kami buat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami berharap kritik dan saran dari teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.